Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di channel YouTube Ikatan Alumni Teknik Kimia Unsri. Dan pada video kali ini, Ican bakal ngobrol untuk mengenal lebih dekat salah satu calon ketua umum dari IATEK nih. Dan di sini udah ada Kak Fahrul Rozi. Halo Kak. Pagi, halo, Jan. Pagi. Iya, selamat pagi Kak. Apa kabar nih Kak? Sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat. Ya, Sehat ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ya, karena ini judulnya udah mengenal lebih dekat nih Kak. Mungkin biar penontonnya juga ada gambaran, mungkin Kakak bisa untuk memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu ya, atau memberikan profil singkat lah tentang diri Kakak ke penonton dulu. Oke, oke. Penting sih ya untuk saling kenal. Jadi saya Fahru Rozi, mungkin bisa dipanggil Oji atau Kak Oji. Teman-teman biasanya manggil Oji gitu ya. Saya angkatan 87, tamat tahun 92 dari Teknik Kimia Unsri, kampus kita tercinta. Kemudian dari Unsri, dari Teknik Kimia Unsri, saya sempat melanjut ke S2 di Ilmu Material Science di UI, di Polimer gitu. Kemudian sekarang saya jadi mahasiswa lagi nih, meskipun udah usia segini, jadi mahasiswa lagi di program Doktor Strategic Management di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI gitu. Kemudian secara organisasi saya sendiri sekarang masih bagian dari pengurus IATEK, Kak Yunus sebagai ketua ya. Kemudian pada saat yang sama saya juga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Resin Sintetik Indonesia atau ARSI. Itu asosiasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang resin, ya, resin sintetik. Lalu saya juga aktif di Federasi Industri Kimia Indonesia. Federasi Industri Kimia Indonesia itu adalah wadah dari semua industri kimia yang ada di Indonesia, dan saya di situ di Komite Business Development di FIKI ya, Federasi Industri Kimia. Lalu yang lain, saya saat ini juga sebagai Vice Chairman di Chemicals Working Group di Eurochem. Eurochem itu Kamar Dagang Eropa yang ada di Jakarta ya, jadi ya cabang Jakarta ya, jadi Eurochem Jakarta Indonesia. Bekerja saat ini saya sebagai Commercial Head di Ineos Aromatik Indonesia di Merak ya, pabriknya bikin PTA. Lalu sebelumnya saya di BASF, kemudian sebelumnya lagi sempat juga di PT Kurita Indonesia begitu. Jadi kurang lebih begitu Chan profil saya. Mudah-mudahan jelas. Ya, ini Ican sedikit mohon maaf karena ada sedikit kendala jaringan ya Kak. Jadi mungkin nanti ada ya sedikit kurang nyambung lah mungkin dari Icannya. Tapi gak apa-apa kita lanjut aja dulu. Nah, menurut Kakak nih, kan Kakak udah lumayan banyak di organisasi dan juga udah menjadi pengurus IATEK ya, udah cukup lama. Nah, menurut Kakak sendiri untuk esensi dari IATEK sendiri itu apa tuh, Kak? Oke. Iya, jadi kalau menurut saya, Chan, IATEK ini kan memang sesuai nama ya, Ikatan Alumni begitu ya, yang memang sebuah sarana gitu ya, atau rumah buat kita-kita yang sudah lulus gitu dari Teknik Kimia Unsri ya, kampus kita tercinta. Kita mungkin sudah sama-sama dengan teman seangkatan atau kakak kelas, adik kelas selama sekian tahun gitu, dan rasanya silaturahmi itu kan tetap harus dijaga. Tetapi saya rasa kalau hanya sekadar menjadi sebuah perkumpulan silaturahmi saja mungkin kurang cukup gitu ya. Jadi penting juga ikatan alumni ini mungkin bisa memberikan sumbangsih gitu untuk alma mater gitu kan, atau mungkin juga sarana untuk saling membantu sesama alumni begitu ya, atau bantu adik-adik tingkat gitu. Jadi prinsipnya silaturahmi sambil kita sendiri juga saling mencoba menguatkan gitu ya, agar kita menjadi lulusan-lulusan yang lebih bermanfaat dan lebih berkualitas gitu ya, ya. Oke, terus juga tadi aku dengar Kakak kalau nggak salah masih lumayan aktif ya di organisasi di luar ya, Kak? Lumayan ya. Iya, masih lumayan aktif. Nah, ini salah satu keresahan juga ya dari Ican, itu cara Kakak untuk bagi waktu nih, Kak. Karena kan Kakak kerja juga dan juga udah berkeluarga juga pastinya kan, dan juga organisasinya masih lumayan aktif. Nah, itu cara Kakak untuk bagi waktu gimana nih, Kak? Biar untuk sekalian jadi tips juga nih buat Ican yang Oke. untuk bagi-bagi. Ya, ya. Ya mungkin sama ya, kan kayak teman-teman pengurus Yatek yang lain kan, kita menganggap Yatek ini kayak kayak keluarga sendiri gitu ya. Jadi kita tidak seperti bekerja di kantor gitu. Jadi tentu waktu akan kita maksimalkan. Cuman ya tentu saja butuh sih komitmen gitu ya. Dan saya pikir untuk memastikan agar kita bisa melakukan
kegiatan secara maksimal, mungkin 2 sampai 3 jam, maksimum 4 jam per minggu saya akan alokasikan untuk IATEK gitu ya, secara khusus gitu. Dan itu di luar mungkin ada organisasi rutin, ada kegiatan-kegiatan. Jadi kurang lebih menurut saya kita tetap harus menyiapkan waktu yang khusus, mengalokasikan waktu agar memang kita punya skema waktu yang teratur dan terstruktur gitu, Chan. Gitu. Oke, berarti lebih ke arah menyiapkan waktu biar teratur Kak ya untuk Betul, pembagian betul. waktunya. Ya. Oke, ini nih yang aku mau tanya selanjutnya itu kan ada nih Kak, mungkin beberapa alumni ya, atau malah ada beberapa orang yang berpikir kalau kita udah lulus tuh sebenarnya kita nggak usah lagi aktif-aktif di organisasi nih. Nah, Ya. ini kenapa kok Kak Oji ini masih aktif di IATEK dan malah tahun ini nyalon jadi ketua nih Kak? Ya mungkin pertama karena memang saya sendiri suka gitu ya, organisasi itu hobi kali ya gitu. Jadi saya juga banyak aktif di organisasi yang lain. Yang kedua memang ya mau gimana ya, karena IATEK kan memang rumahnya kita gitu ya, dan kita lulusan Teknik Kimia Unsri gitu. Banyak teman-teman, kakak kelas, adik kelas, ya ya kepingin sih menyumbangkan pikiran gitu, menyumbangkan tenaga agar supaya silaturahmi itu tetap terus terjaga gitu ya, dan tidak hanya silaturahmi seperti yang tadi saya bilang, tapi juga kita bisa menyumbangkan pikiran mungkin atau memberikan manfaat juga sebagai organisasi terhadap anggota gitu. Jadi itu sih tujuannya gitu, lebih ke memang hobi juga sih salah satunya gitu ya, Chan. Ya, hobi ya berarti organisasi ya Kak. Sekalian mengisi waktu juga mungkin ya Kak. Iya, Daripada betul, bingung betul. kan mau ngapain gitu. Lebih Ya bermanfaat juga kalau ngisi kan. waktu sih Nah, sebetulnya banyak sih terus kegiatan lain, kakak yang tapi nyal, memang iya, harus ini ya, harus komit sih ya, harus komit juga. iya, oke. Terus untuk masalah proker kakak sendiri nih kak, mungkin kakak boleh deh ngejelasin dari prokernya kakak yang kakak ajukan sebagai ketua nih. Soalnya Ya, kan mungkin ada teman-teman yang atau kakak-kakak lain yang masih lumayan jelas ya. kurang Oke. terlalu mengerti ya. Mungkin kakak bisa jelasin. Ya. Jadi program kerja yang saya ajukan nih untuk anggota ya, Chan, mudah-mudahan dipahami juga. Itu ada 7 gitu ya, ada 7 program kerja. Pertama, membangun perangkat organisasi kita ini ya, agar menjadi organisasi yang kuat gitu ya, modern, transparan, bertanggung jawab gitu. Karena dengan organisasi yang kuatlah baru kita bisa menjalankan program kerja ini kan tentunya. Yang kedua, program kedua yang menurut saya juga paling penting adalah meningkatkan partisipasi sama kontribusinya alumni dalam rumah kita ini gitu ya, agar lebih solid, lebih kuat gitu ya. Yang ketiga, membina silaturahmi antar anggota. Ini partisipasi tadi tujuannya tentu agar kita semua ini bisa tetap saling kenal, tetap bersaudara, tetap bisa saling membantu, tolong menolong, sharing pikiran gitu ya. Yang keempat adalah sinergi lintas angkatan atau kampus dalam meningkatkan sumber daya manusia. Jadi saya berharap dengan IATEK ini kita bisa meningkatkan sumber daya manusia di area kita ya, di anggota, di adik-adik mahasiswa, dengan kuliah umum, mungkin seminar-seminar, pengembangan profesi, motivasi dan lain-lain gitu. Itu program kerja yang keempat. Kemudian yang kelima, untuk sinergi juga dengan organisasi-organisasi lainnya gitu ya, seperti IKA Unsri misalnya, BKKPII gitu kan, tadi mungkin di grup lagi rame juga tuh bagaimana sih sinerginya BKKPII dengan IATEK misalnya. Kebetulan pucuk pimpinan BKKPII itu banyak teman-teman juga tuh, jadi teman main semua ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya saya terpilih ya mungkin lebih mudah akses ke pimpinan PI sekarang. Kemudian yang keenam, membangun IATEK Business Forum untuk ajang pengembangan peluang bisnis antar anggota. Karena kan nggak semua anggota IATEK ini meniti karir ya, mungkin mereka pinginnya wira swasta atau apa, dan tidak sedikit teman-teman IATEK ini yang udah sukses gitu. Kenapa tidak kita adakan bisnis forum mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, baik itu dalam bentuk webinar atau tatap muka gitu ya, untuk sharing ilmu, mungkin ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, membangun forum lowongan kerja. Mungkin di IATEK saat ini secara sporadik gitu kan, teman-teman dari company mana posting atau dari company mana posting. Kenapa kita tidak koordinir dalam sebuah forum gitu ya, forum lowongan kerja yang tentu saja manfaatnya untuk adik-adik kelas atau teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi itu sih, Chan, saya nggak berani muluk-muluk gitu ya, ada 7 program kerja yang saya Ada ajukan. 7 ya, lumayan banyak
banyak sih ya. Iya. Nah, di Ya. antara 7 itu yang mana nih Kak yang menurut Kakak itu harus direalisasikan terlebih dahulu Oh, yang tentu saja yang tadi saya jelaskan yang ya pertama untuk yang adalah, pertama kali direalisasikan itu deh. iya, iya. Yang pertama kali harus direalisasikan, Chan, memang membangun perangkat dan kelengkapan organisasi ya. Jadi kita harus pilih anggota, maksudnya kita harus pilih pengurus yang memang komit gitu ya, pengurus yang sudah terbukti mau kerja gitu ya untuk organisasi dan juga untuk IATEK begitu. Kemudian membangun perangkat organisasi juga, menyiapkan sistem organisasi yang modern, bagaimana supaya kita bisa terlihat transparan, bertanggung jawab gitu. Jadi dengan modal organisasi yang kuat inilah, Chan, makanya kita mungkin bisa menjalankan program nomor 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Itu yang akan pertama kali saya lakukan. Dan saya berharap teman-teman terbaik di IATEK akan mau begitu menyumbangkan pikiran, pendapatnya untuk menjadi member di IATEK kepengurusan ini, begitu, Chan. Itu yang utama, Berarti yang pertama kali akan ya saya lakukan. yang utama membangun perangkat ya Kak untuk jajaran Betul, ini ya ibaratnya ya. perangkat Ya. Nah, kelengkapan organisasi ya. iya, Kakak sekarang jadi ketua umum di RC ya Kak? Masih itu Kak ya? Ya, Masih ya? masih. Ya. Nah, menurut Kakak nih dari pandangan Kakak sebagai ketua di organisasi sebelah ataupun mungkin Kakak ada pengalaman lain, itu tantangan yang paling berat tuh sebagai pemimpin tuh apa tuh Kak? Oke, kalau kita bicara asosiasi gitu, ikatan gitu ya, jadi Iya. organisasi yang sifatnya non business oriented gitu, ya memang kendala utama itu meningkatkan partisipasi anggota ya, karena kebanyakan apalagi IATEK misalnya gitu kan, kita punya mungkin ribuan anggota IATEK, tapi bahkan sebagian dari mereka nggak tahu IATEK itu apa aja sih kerjaannya gitu, ada manfaatnya nggak sih gitu. Nah itu mungkin tantangan paling utama, Chan, dan saya berharap tentu saja keberadaan IATEK ini tidak hanya sibuk sendiri gitu ya untuk organisasinya, tetapi juga terasakan manfaatnya oleh teman-teman gitu ya, baik itu yang nggak pernah tahu IATEK gitu kan, atau mungkin teman-teman yang juga sekarang sudah terbiasa dengan IATEK. Jadi tantangan terbesar menurut saya adalah bagaimana menaikkan partisipasi daripada anggota-anggota IATEK ini agar lebih punya rasa memiliki terhadap organisasi. Gitu. Nah, berarti lebih ke arah partisipasi ya Kak. Nah, cara Kakak nih Kak, menurut Kakak kalau kan tantangannya udah tahu nih kan biasanya partisipasi. Nah, menurut Kakak bagaimana caranya tantangan tersebut atau rintangan tersebut bisa diatasi tuh Kak? Waktu Kakak semisal Kakak terpilih menjadi ketua gitu. Oke, jadi gini, saya belajar juga dari pengalaman organisasi sebelumnya gitu ya. Jadi kan memang kalau kita bicara IATEK yang anggotanya mungkin sudah mau mendekati nggak tahu 7 ribuan lebih mungkin ya, susah kan kalau kita melakukan pendekatan sendiri-sendiri. Jadi yang saya rencanakan adalah kita akan bentuk klaster kecil gitu ya, berdasarkan angkatan gitu ya. Dan ini sudah dilakukan juga oleh Kak Yunus sebelumnya di kepengurusan sebelumnya. Tapi ini saya akan lebih maksimalkan agar setiap angkatan itu punya koordinator, di mana koordinator itu adalah semacam perpanjangan tangan terakhir dari kepengurusan IATEK. Jadi di sini terlihat dari kegiatan e-voting sekarang misalnya atau sebelumnya bagaimana peranan dari koordinator angkatan itu besar sekali gitu. Jadi kita tumbuhkan kesolidan kerjasama silaturahmi di masing-masing angkatan dan nanti barulah kita tarik dari masing-masing angkatan itu agar bisa bergabung dengan menjadi keluarga besar gitu sebagai IAT. Nggak apa-apa sih, kayak misalnya dulu saya pernah ngadain juga acara buka puasa bersama ya kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi kita benar-benar menaikkan sentimen angkatan gitu ya. Jadi ayo masing-masing angkatan nih lomba siapa yang paling banyak, siapa yang paling rame gitu kan. Toh akhirnya akan berkontribusi terhadap organisasi. Jadi itu Chan kira-kira menurut saya kunci agar partisipasi dari masing-masing angkatan itu lebih tinggi gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah dana nih Kak, itu menurut Kakak itu gimana nih Kak? Caranya untuk menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan di IATEK, untuk organisasinya lah, untuk IATEK gitu. Karena kan biasanya yang namanya dana kan cukup menjadi hal yang lumayan krusial ya di dalam sebuah Ya, ya. kepemimpinan. Nah, mungkin dari Kakak sendiri nih. Iya, memang kan
apalagi kalau organisasi besar ya, IATEK kan lumayan besar dengan anggota yang beragam gitu ya, ada yang mungkin mampu, ada yang mungkin kurang mampu atau mampu tapi nggak mau nyumbang misalnya. Jadi yang paling ideal seharusnya adalah organisasi itu harus bisa mandiri gitu ya. Jadi dia bisa cari uang sendiri itu dengan berbagai kegiatan, mungkin kegiatan sponsorship atau kegiatan lain. Dan dari pengalaman saya sebelumnya relatif tidak terlalu sulit ya kalau kita punya organisasi besar seperti IATEK dengan anggota yang banyak untuk kita mengadakan berbagai kegiatan yang mungkin bisa menghasilkan dana gitu. Kita tidak akan menjadi organisasi laba, tetapi paling tidak kita punya dana untuk membiayai kegiatan kita sehari-hari. Yaitu tadi saya bilang, saya akan berusaha menghindari memberikan beban kepada masing-masing anggota harus membayar sekian dan sekian misalnya, tetapi saya akan lebih mengutamakan dana itu datangnya dari kegiatan-kegiatan IATEK sendiri. Gitu. Apa saja sih misalnya, ya contoh yang mungkin paling gampang nih, turnamen golf misalnya. Kalau sudah turnamen golf kan berarti teman-teman alumni yang sudah mungkin lebih mampu gitu akan gampang sekali bisa mengumpulkan dana. Seperti itu. Bahwa mungkin ada sumbangan atau iuran anggota untuk sekedar memberikan rasa memiliki atau menanamkan rasa memiliki mungkin perlu juga gitu ya. Kita akan bahas nanti di kepengurusan. Tapi yang jelas kalau dana untuk kegiatan sehari-hari idealnya memang IATEK harus mandiri gitu. Oke, berarti harus mandiri dan standby ya minimal, kayak berarti kalau kita ada kegiatan seenggaknya kita udah ada pegangan. Betul, gitu betul. Ya, berarti. Ya, nggak harus banyak sih, Chan. Tapi paling tidak jangan sampai nggak bisa memenuhi kegiatan rutin kita gitu ya. Iya benar, cukup lah ya Kak. Ya, betul, betul. Ya. Nah, kalau untuk ke jurusan sendiri nih Kak, menurut Kakak, apa yang bisa IATEK lakukan untuk membantu kemajuan di jurusan nih Kak? Karena kan ya memang walaupun sudah lulus kan masih ada sangkut paut dengan jurusan dan juga ya begitulah Kak. Mungkin dari Kakak nih, bagaimana kontribusinya untuk ke jurusan? Oke, ya oke. Jadi saya rasa tetap harus kita kembalikan lagi kepada peranan masing-masing ya. Jurusan sendiri memang merupakan sebuah expertise gitu ya, sebuah lembaga yang memang disiapkan untuk mendidik gitu. Sementara kita alumni ini kan kita mungkin banyak tahu, tetapi bahwa kita ahli sekali di bidang kependidikan mungkin tidak. Jadi yang bisa dilakukan oleh IATEK adalah memberikan sumbang saran, memberikan ide-ide begitu ya, kepada jurusan tanpa harus mengganggu struktur yang sudah ada gitu di jurusan kita gitu. Nah, kegiatan apa saja yang saya rencanakan sebetulnya adalah kita ada kegiatan reguler mungkin setiap 6 bulan sekali begitu, diadakan semacam pertemuan antara jurusan dan ikatan alumni untuk saling bertukar pikiran begitu ya. Mungkin ada gap yang bisa kita jembatani gitu kan, atau ada hal-hal yang alumni bisa bantu dalam kapasitas kita sebagai alumni. Yaitu tadi saya pernah jelaskan juga sebelumnya, mungkin juga ada beberapa kita yang memang expert di bidang pendidikan teknik kimiaan juga mungkin bisa sumbang saran di situ. Nah, di luar hal tersebut yang informal menurut saya yang juga perlu dipertahankan dan dulu juga sudah dilakukan ada mungkin kuliah umum. Kuliah umum dari rekan-rekan kita yang memang sudah profesional di bidangnya begitu ya, untuk menambah wawasan adik-adik yang tujuan akhirnya adalah kita tuh semua ingin memastikan begitu ya, alumni itu ingin memastikan bahwa lulusan Teknik Kimia Unsri itu akan setara dengan universitas-universitas besar lainnya yang ada di Indonesia atau mungkin bahkan di luar. Kita punya tujuan agar alumni kita ini nanti siap gitu ya untuk bersaing dengan rekan-rekan mungkin dari ITB atau dari luar gitu. Apa sih yang dilakukan di luar sana gitu kan, atau apa sih requirement yang dibutuhkan oleh industri saat ini, itu yang kita akan coba berikan pencerahan itu. Jadi lebih ke soft skill gitu ya, soft skill kepada adik-adik mahasiswa. Sementara hard skill-nya adalah tentu saja ranah dari dosen-dosen kita yang memang expert di bidangnya begitu. Ican. Oke, kalau untuk ke ini nih Kak, dari kan ke mahasiswa, kalau ke himpunannya nih Kak, ke IMATEK-nya, menurut Kakak itu gimana tuh Kak? Sama atau malah ada kontribusi lain yang bisa diberikan ke IMATEK gitu? Oh, kalau IMATEK kan menurut saya kan nggak mungkin juga Chan kita berhubungan langsung dengan masing-masing mahasiswa kan ya. Jadi tentu sinergi antara IATEK dan IMATEK itu harus ada gitu. Sekarang juga sudah berjalan, tetapi mungkin kita akan lebih strukturkan lagi apa sih komunikasi apa sih yang harus ada antara IATEK dan IMATEK. Ranah apa yang kita harus kerjasamakan gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita mau nggak mau harus dalami dari masing-masing kepengurusan IMATEK ya.
himpunan ya sekarang ya. Ya. Jadi itu Imatek, ya. kita akan sinergikan dengan Imatek, dan kembali lagi tadi tujuannya apa sih? Ya tujuannya agar lulusan-lulusan kita itu dapat lebih baik, ya, dapat berkualitas dan siap untuk diterima pasar. Gitu. Dan itu kegiatan-kegiatan Imatek tentu saja akan kita dukung sedapat mungkin ya, dengan tentu saja upaya-upaya yang mengarah kepada tujuan utama tadi. Gitu. Oke, mungkin ini nih Kak, yang ini mungkin dari closing statement dulu nih Kak, dari Kakak, karena kan kita udah ngobrol banyak tadi, beberapa pertanyaan juga udah dilempar dan udah dijawab oleh Kak Oji ya. Dan mungkin ini untuk closing statement untuk ke penonton, berikan aja deh alasan kenapa harus Kakak yang terpilih gitu kan, biar meyakinkan penonton gitu kan untuk milih Kakak sebagai ketua umum IATEK tahun ini gitu Kak. Periode ini gitu. Wah, ini berat nih pertanyaan. Kenapa? Karena menurut saya tiga-tiganya oke sih. Senior saya, Yuerna, memang udah pakarnya juga di bidang ilmu teknik kimia gitu ya. Kemudian Dindo Soleh kan juga memang udah lama di IATEK gitu. Tapi mungkin ya untuk menjawab pertanyaan Ican, kenapa saya mungkin pantas untuk dipilih? Mungkin karena pengalaman organisasi ya, Chan. Saya merasa pengalaman organisasi saya selama ini, baik itu di di organisasi yang kecil maupun organisasi yang lebih besar, akan sangat membantu untuk saya implementasikan untuk pengembangan organisasi IATEK yang lebih kuat. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya merasa saya punya program untuk lebih menaikkan partisipasi dari rekan-rekan anggota IATEK lainnya. Karena bagi saya, rekan-rekan IATEK lainnya itu adalah pilar utama agar organisasi ini berhasil. Saya ingin organisasi ini bisa dirasakan oleh semua anggota IATEK. Tidak hanya sebagian orang atau anak-anak muda saja atau rekan-rekan yang saat ini memang aktif gitu ya, tapi semua anggota IATEK. Itu sih, dan jadi mungkin pengalaman saya memimpin organisasi itu yang pertama, dan yang kedua niat saya untuk memang menghimpun seluruh kekuatan yang ada di alumni kita ini agar nanti bisa bergabung dan menjadi kekuatan yang besar. Begitu Chan kira-kira. Oke, mungkin karena udah dijawab tadi seluruh pertanyaan dan juga udah diberikan closing statement, mungkin itu udah artinya udah waktunya kita untuk mengakhiri obrolan kita pada hari ini nih Kak. Nah, untuk seluruh penonton yang hari ini lagi nonton, mungkin boleh untuk menonton 3 video dari ketiga calon ini untuk membandingkan siapa yang menurut kakak-kakak semua cocok untuk menjadi pimpinan baru IATEK periode ini gitu kan. Untuk Kak Oji, terima kasih udah meluangkan waktunya dan udah mau ya diajak ngobrol hari ini dengan aku, dan juga tentunya mohon maaf kalau ada salah-salah kata Sama-sama. yang mungkin kurang berkenan. Oke. Dan mungkin saya akhiri saja untuk obrolan hari ini. Kita akan bertemu lagi mungkin nanti di Sabtu depan ya Kak. Kita akan ngobrol bareng sama ketiga calon dari ketua umum ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.